إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, beriman kepada hari akhir adalah beriman dengan keyakinan yang penuh lagi pasti bahwasanya ada kehidupan setelah kematian, yang mana setelah kehidupan tersebut setelah kematian ada kehidupan, yang kehidupan tersebut telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan hukum beriman terhadap hari akhir adalah hukumnya menjadi kewajiban bagi kita semua, bahkan termasuk rukun iman yang 6, yang apabila seseorang tidak beriman terhadap hari akhir, maka keimanan dia tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila keimanannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua amalan yang dilakukan olehnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan termasuk dari wa qadimna ila ma 'amilu faja'alnahu haba'an manthura. Maka kami jadikan amalan-amalan orang-orang yang tidak beriman, apa yang telah mereka lakukan, menjadi debu yang berterbangan sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan memberatkan kebaikan, catatan kebaikan dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril dalam hadis yang panjang, akhbirni 'anil iman, kabarkanlah kepadaku, ajarkanlah kepadaku tentang iman, apa itu keimanan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang rukun iman yang 6, di antaranya adalah wal yaumil akhir, beriman terhadap hari akhir. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, beriman terhadap hari akhir haruslah senantiasa kita ingatkan. Karena jiwa-jiwa kita yang lemah mudah sekali terpedaya dengan bujuk rayu syaitan dan godaan kehidupan dunia yang fana, sehingga kita lalai ataupun lupa bahwasanya kita hidup di dunia ini pastilah singkat dan sementara. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pastilah akan menemui kematian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun." Setelah kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perincian tahapan-tahapan yang luar biasa, maka setelahnya kalian akan mati.
bukan setelah mati ini kalian akan selesai dari perkara hidup kalian, tidak. Akan tetapi dengan kematian yang datang, maka kehidupan abadi akan menanti kita. Kemudian Allah katakan, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian kalian pada hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur-kubur kalian. Dibangkitkan dalam keadaan tidak memakai sehelai benang pun, dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dan dalam keadaan tidak berhitan. Dan pada saat itu matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejarak 1 mil, sehingga kabar-kabar yang berkaitan dengan adanya hari akhir dan tahapan-tahapan ketika dibangkitkan manusia, maka semuanya yang berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib yang haruslah bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan orang-orang yang beriman ketika membahas tentang keimanan akan hari akhir, bahwasanya manusia dibangkitkan oleh Allah, bahwasanya manusia pasti mati dan kemudian akan ditanya oleh munkar dan nakir, dan kemudian dalam alam barzah ada kenikmatan kubur, ada azab kubur, kemudian setelahnya melalui tahapan-tahapan yang luar biasa, huru hara hari kiamat yang luar biasa, amalan-amalan ditimbang, tubuh seseorang ditimbang, dan perkataan-perkataan seseorang ditimbang. Ketika kebaikan dilakukan, sekecil apapun kebaikan bisa jadi pelakunya lupa, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala keadilan ditegakkan setegak-tegaknya. Tidak akan kebaikan hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala selama pelakunya ikhlas dalam beramal dan ketika beribadah sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dihamparkan jembatan sirat yang di bawahnya adalah api neraka menuju surga, dan sirat tersebut sangatlah tipis, lebih tipis daripada rambut yang paling tipis, dan lebih tajam daripada pedang yang paling tajam. Dan semua tahapan-tahapan hari kiamat dilaluinya ala qadri a'malin nas, tergantung dengan kadar amalan-amalan manusia. Maka kabar-kabar yang demikian luar biasa, tidaklah seseorang mampu menerimanya kecuali berdasarkan dengan keimanan yang ada di hati, keimanan yang telah ia ikrarkan dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah, sehingga Allah Subhanahu wa taala sangat memuji orang-orang yang mereka memiliki keimanan dengan perkara-perkara gaib. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Al-Quran adalah petunjuk buat orang-orang yang bertakwa, yang mana sifat mereka yang pertama adalah mereka beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kata Allah, inilah Al-Quran yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Semua kabar-kabar yang tercantum dalam Al-Quran, baik yang telah lalu dan yang akan datang, yang apa yang terjadi pada hari kiamat, maka semuanya pasti akan terjadi sesuai dengan apa yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hudan lil muttaqin. Al-Quran ini petunjuk buat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang pertama Allah tonjolkan bagi orang-orang yang bertakwa, yang mana mereka akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hudan lil muttaqin. Mereka alladzina yu'minuna bil ghaib, yang mana mereka beriman terhadap perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang mereka, perkara-perkara yang tidak bisa didengar oleh telinga mereka, akan tetapi selama Al-Quran mengabarkannya, Rasulullah SAW menceritakannya, maka orang-orang yang bertakwa mengatakan sami'na wa ata'na, kami membenarkan semua kabar-kabar tersebut,
dan meyakini hal tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, banyak dalam ayat-ayat Al-Quran, banyak dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya diiringkan bagaimana keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan terhadap hari akhir. Rasulullah sering mengatakan dalam hadis-hadis yang sampai kepada kita, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengucapkan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya faliyaqul khairan aw liyasmut, hendaknya dia berbicara dengan kebaikan, kalau tidak maka hendaklah dia harus diam. Banyak dalam hadis-hadis yang konteksnya demikian disebutkan oleh para ulama. Hal ini menunjukkan bahwasanya asal keimanan seseorang yang dengannya seseorang bisa beramal saleh adalah dia meyakini dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika beramal dia beramalnya ikhlas dengan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Diiringkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal yaumil akhir, karena dengan seorang ingat bahwasanya dirinya akan mati, maka dia akan memperbanyak bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika diingatkan tentang keimanan kepada Allah, keimanan terhadap hari akhir, maka buah seseorang adalah dia memperbanyak untuk bekal dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika kita melakukan perjalanan menuju luar kota, mau apapun tujuannya, bisnis, berobat, ataupun jalan-jalan rekreasi, kita memperbanyak bekal. Terkadang uang kita tambah, kita perhatikan etol kita, saldo kita seberapa. Maka demikian juga ketika kita menuju Allah Subhanahu wa taala, haruslah memperbanyak bekal. Bekalnya adalah ketakwaan kepada Allah. Bekalnya adalah memperbanyak amal kita dalam beramal saleh, amalnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika beribadah sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika bermuamalah dengan manusia takut dengan kezaliman yang kita lakukan. Jangan sampai kita melakukan kezaliman kepada orang lain, kezaliman kepada saudara-saudara kita, kezaliman kepada orang yang ada di jalan, kezaliman terhadap rekan kerja, siapapun itu. Kezaliman yang dilakukan oleh seseorang maka akan menjadi kegelapan bagi pelakunya, yang pasti pada saat itu pelakunya akan menyesal, karena Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan menegakkan keadilan setegak-tegaknya. Jangankan antar manusia, antar hewan saja Allah Subhanahu wa taala tegakkan qisas di antaranya. Maka antar manusia, yang mana manusia telah dibebani oleh Allah perintah-perintah dan larangan-larangan, maka akan lebih ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan hal ini diingatkan, menjadikan kita lebih mawas diri dalam kita mengarungi kehidupan ini sampai sesuatu yang pasti menemui kita, yaitu ajal menjemput kita. Semoga bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika
syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.